apa kabar teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Kiranya penyertaan Tuhan sampai pada hari ini ada bersama-sama dengan kita. Dan kita selalu mengisi hari-hari kita di sepanjang tahun 2025 ini dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Bahwa semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita selalu baik dan pasti baik adanya. Puji nama Tuhan. Saat ini kembali kita akan sama-sama belajar dan diberkati lewat kebenaran firman Allah. Saya juga selaku yang menyampaikan adalah orang juga yang butuh untuk belajar dan terus belajar untuk menuju pada kesempurnaan seperti apa yang Tuhan inginkan agar kita anak-anak Tuhan dipanggil untuk menjadi sempurna sama seperti Kristus adalah sempurna. Haleluya. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang ke-9 dengan demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Puji nama Tuhan. Ini tentunya ada maksud dan rencana Tuhan yang indah bagi kita ketika kita tadinya adalah orang-orang yang mungkin butuh firman ini, menjadi orang-orang yang harus dituntun hidupnya. Karena tadinya kita adalah orang-orang yang garang, orang-orang yang cepat untuk marah, orang-orang yang hidup di pasaran, tidak punya aturan. Kita merasa bahwa siapa saja orang yang di depan kita harus mengikuti apa yang menjadi kehendak kita, keinginan kita. Di firman Tuhan tadi dikatakan bahwa janganlah kita menjadi seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Saya pernah naik kuda ya, mungkin banyak dari antara kita yang juga pernah naik kuda. Ketika saya melihat kuda ini ada rasa iba atau kasihan di dalam hati ya. Timbul di dalam hati saya ketika saya lihat kuda ini dikekang, diberi tali les ya melalui mulutnya. Tetapi setelah saya pikir-pikir ya, karena melihat keadaan itu, tadi awalnya saya kasihan, tetapi karena saya sudah ada di atasnya, sekarang saya melihat bahwa itu ada gunanya. Kenapa? Dengan adanya tali les atau tali kekang itu, saya bisa memegang kendalinya. Sehingga saya bisa aman, sehingga saya bisa nyaman ada di atas kuda tersebut. Jika tali les atau tali kekang itu tidak dipasang melalui mulutnya, maka bisa saja saya akan dibawa dengan lari sekencang-kencangnya dan saya terjatuh karena tidak ada kendali yang diberikan kepada kuda tersebut. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita agar kita jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal budi yang kegarangannya itu harus dikendalikan. Teman-teman yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sudah menjadi ciptaan yang baru, firman Tuhan katakan yang lama itu sudah berlalu dan yang baru itu sudah datang. Apa yang harus diperbarui di dalam hidup kita? Tuhan pasti akan tuntun, Tuhan pasti akan tunjukkan apa yang harus kita lakukan. Jika kita sudah mulai melenceng, jika kita sudah mulai keluar dari jalurnya Tuhan, ada saja cara Tuhan untuk mengingatkan kita supaya kita bertobat. Supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Melalui firman Tuhan yang selalu kita dengar, baik melalui channel YouTube yang saya bawakan. Ya, setiap minggunya ada beberapa firman Tuhan, ada beberapa waktu kita boleh bertemu melalui online seperti ini ya. Ada banyak hal, bahkan mungkin dalam ibadah-ibadah, rumah tangga, firman Tuhan juga bisa kita dengar sebagai bentuk Tuhan memberikan nasihatnya kepada kita, Tuhan memberikan perintahnya kepada kita, Tuhan memberikan tegurannya kepada kita. Ada banyak cara Tuhan mau menuntun kita agar kita tidak menjadi seperti seekor kuda atau bagal yang harus dikekang hidupnya. Memang terlihat sakit ya, memang ada hal-hal yang harus kita batasi, kita jaga. Kita tidak bisa hidup bebas sekehendak hati kita. Tetapi tujuan Tuhan tentunya adalah yang terbaik. Karena Dia mengasihi kita. Di dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali jujur kalau kita mau mengakui, kita lebih menyukai yang namanya kebebasan. Ya,
Kita tidak mau terlalu banyak aturan-aturan yang mengikat kehidupan kita. Memang ada kalanya ya aturan-aturan yang terlalu banyak itu juga cenderung membuat seseorang akhirnya kehilangan kemampuannya untuk berkreasi, menciptakan hal-hal baru ya. Karena kalau misalnya terlalu banyak dikekang, ini tidak boleh, itu tidak boleh, kapan majunya, kapan kita bisa berkreasi. Kalau misalnya orang-orang tua hanya berkata, kalau kami dulu tidak seperti itu ya. Kalau orang-orang tua mungkin berkata, kalau dulu rumah kami lantai tanah, lah nggak mungkin juga kita sampai sekarang harus mengikuti rumah kita lantai tanah sebagai bentuk penghormatan atau penghargaan kita kepada orang tua kita. Tidak, tentunya kehidupan itu dinamis. Tetapi ada aturan-aturan di dalam kedinamisan hidup itu, ada aturan-aturan terutama sebagai kita yang sudah dipanggil menjadi pengikut Kristus, Kristen, pengikut Kristus, berarti ada aturan-aturan yang Kristus tetapkan untuk kita ikuti, untuk kita lakukan. Ada yang Kristus ingin supaya kita jalankan, ada yang Kristus mau supaya kita jangan sampai masuk atau jatuh ke dalamnya. Dan tentunya inilah tali kekangnya. Dalam perjalanan hidup kita, ini yang kita butuhkan. Bersyukurlah kita kalau Tuhan masih memegang kendali kita. Karena Tuhan tahu bahwa kita adalah manusia yang seringkali ingin mengikuti kehendak bebas kita. Di dalam Mazmur pasal 32 ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Memang rasanya tidak enak ketika tali kekang itu ada pada kita. Tetapi tujuan Tuhan baik. Mata Tuhan selalu awas kepada kita. Dia selalu ingin mengajar dan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Bahkan nasihat-nasihat yang Tuhan berikan kepada kita itu karena matanya selalu tertuju kepada kita. Ingat, kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan juga berkata bahwa anak-anak yang kukasihi itu kuhajar dan kutegur. Sedangkan anak-anak gampang itu tidak diperdulikan oleh Tuhan. Makanya mungkin kita membandingkan, kenapa ya? Saya sebagai orang percaya, saya sebagai pengikut Kristus, kok kayaknya hidup saya jauh lebih susah dibandingkan dengan mereka yang notabene adalah bukan pengikut Kristus, yang ke gereja, tidak ibadah, hidupnya bebas sebebas-bebasnya. Kok saya lihat tidak punya masalah? Jelas ada perbedaan. Kenapa? Karena mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Tuhan menjaga kita sebegitu jaganya karena kita adalah biji mata Allah. Dia tidak mau kita sampai jatuh ke dalam pencobaan. Dia tidak mau kita sampai nantinya tidak sempurna seperti apa yang dia rindukan. Bahwa kita memang harus sempurna sama seperti dia adalah sempurna. Sehingga dia selalu menunjukkan, bahkan di dalam Mazmur 33 ayat 13 sampai 15 di sana dikatakan, Mazmur 33 ayat 13 sampai 15, kita tidak dapat lari dari pengawasan Tuhan. Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Haleluya. Ini ayat yang luar biasa teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini ayat yang harus kita baca setiap hari, mengingatkan kita setiap hari sehingga kita takut melakukan dosa. Karena apa? Jelas di dalam firman Tuhan ini katakan Tuhan memandang dari sorga. Haleluya. Tuhan di sorga sana juga tidak ongkang kaki. Dia bekerja. Dia memandang kita dari sorga. Melihat semua anak manusia ciptaannya yang dia kasihi. Dari tempat kediamannya ia menilik. Tidak hanya melihat, tidak hanya memandang. Tapi menilik sampai menilik semua penduduk bumi. Saya dan saudara ditilik oleh Tuhan. Bahkan sampai tempat nasi kita, periuk nasi kita pun Tuhan tilik.
Kalau memang sedang tidak ada beras, kalau kita adalah orang-orang yang berharap sama Tuhan, Tuhan tilik. Tuhan tilik sampai ke dalam dompet kita. Kalau memang tidak ada isinya, tidak ada uang di dalam, Tuhan tilik saudara. Itu sebabnya kenapa kita harus khawatir, kenapa kita harus takut. Tapi memang biarlah kita izinkan tali kekang itu senantiasa ada pada kita. Kenapa? Tuhan menilik semua penduduk bumi. Bahkan Dia yang membentuk hati mereka sekalian dan memperhatikan segala pekerjaan mereka. Haleluya, hati-hati saudara dengan apa yang kita kerjakan. Manusia bisa kita bohongi, manusia bisa kita tipu, hidup kita bisa bersandiwara. Kita seperti terlihat menjadi orang-orang yang berdampak ya, sampai mengorbankan segala sesuatunya sepertinya ya, supaya mendapat pengakuan dari orang lain, supaya disebut orang lain hebat ya. Bahkan mungkin kita menjadi orang yang menidakkan orang lain supaya kita yang terlihat wow, sementara orang lain tidak memperdulikan apapun. Tapi pada saat ini ingat, Tuhan memperhatikan segala pekerjaan mereka. Bahkan berlaku sebaliknya. Jika kita melakukan segala sesuatu tidak ada motivasi untuk dilihat, untuk diacungi jempol oleh siapapun. Tetapi karena kita melakukannya dengan ketulusan, tidak ada yang melihat kita, tidak ada yang memuji kita. Kita membersihkan gereja, kita melakukan pelayanan untuk orang-orang susah, ya, kepada fakir miskin, kepada hamba-hamba Tuhan. Jangan membeda-bedakan, bahkan juga jangan menghakimi pemberian kita kepada siapapun dan pemberian orang lain kepada siapapun. Karena Tuhan memperhatikan pekerjaan mereka. Tidak usah menilai pemberian orang lain kepada siapapun. Jangan kita mengatur orang untuk memberi kepada siapa yang dia memang dengan rela hati mau memberi. Ketika dia digerakkan oleh Roh Kudus, apalagi kita sama-sama adalah pengikut Kristus, anak Tuhan. Masing-masing kita akan digerakkan oleh roh yang ada di dalam kita, yaitu Roh Kudus, untuk memberi kepada siapa kita memang mau dengan tulus hati untuk memberi. Jangan kita menghakimi pemberian orang lain dan jangan kita juga menjadi hakim atas pemberian orang lain kepada siapapun. Karena apa? Tuhan yang menjadi hakim kita. Tuhan yang memperhatikan segala pekerjaan kita. Apabila jalan-jalan yang kita tempuh saat ini terasa sangat mulus, sepertinya tidak ada hambatan apapun, akhirnya kita menjadi lupa diri, kita menjadi orang yang sepertinya mampu, apa yang kita kerjakan sepertinya berhasil, kita mau menjatuhkan orang lain, tidak ada masalah, ya. Sepertinya kita tidak perlu bergantung pada orang lain, kita menjadi pimpinan tertinggi. Ingat, masih ada Tuhan yang memimpin hidup kita. Jika kita sudah terlalu berlebihan, maka ada waktunya Tuhan nanti akan menegur kita. Bukan karena Tuhan benci kepada kita. Dan kita juga seperti itu. Jika ada orang lain yang kita lihat hidupnya sudah seperti ini, ya, kita juga berdoa, memohon biarlah kiranya Tuhan yang menjamah mereka. Jangan sampai pukulan yang Tuhan berikan, kekang yang Tuhan berikan itu benar-benar membuat kita menjadi terpuruk, ya. Tetapi pada saat ini kita percaya, ketika kita sudah diingatkan pada saat ini lewat firman Tuhan, ini menjadi satu iman, keyakinan kita bahwa di sini Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan menginginkan agar kita menjadi orang-orang yang penuh kerendahan hati, menjadi orang-orang yang selalu siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Kuda itu dia tidak bisa lihat kiri kanan lagi karena dia sudah fokus dengan apa yang ada di hadapannya. Karena dia tidak boleh lagi melakukan apa yang dia inginkan karena sudah ada yang mengendalikannya. Itu sebabnya teman-teman yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan di dalam Mazmur 33 ayat 16 sampai 17 saya akan bacakan buat kita. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi
luputan. Haleluya. Seberapa besar kita, seberapa mampu kita, seberapa kuat kita, seberapa banyak kekayaan yang kita miliki saat ini atau yang ditinggalkan oleh orang tua kita. Ingat, kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan Tuhan yang menjadi pimpinan kita harus tunduk pada pimpinan Tuhan, maka semua itu tidak ada gunanya. Semua itu akan sia-sia karena Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Biarlah pada hari ini kita introspeksi diri. Tidak ada dari antara kita yang sempurna. Saya pribadi juga belum sempurna. Mungkin ada hal-hal dalam hidup saya yang sudah seperti bagal, ya, sudah seperti kuda yang memang harus ditarik tali kekangnya. Mungkin saya sudah berlebihan dalam segala sesuatu, tapi saya selalu belajar, ya, ingin tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau memang saya sudah berlebihan, Tuhan, tegur saya, hajar saya. Supaya apa? Supaya saya bertobat. Kita juga jangan marah kalau Tuhan izinkan kita dihajar dan ditegur oleh Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Mari kita sama-sama belajar. Mari kita sama-sama dengan kerendahan hati introspeksi. Karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan mau kita hidup menurut rencana dan kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.